Sudah beres bagian mesin, ruang mesin catnya udah beres. Ini sudah mulai dinaikkan komponen yang di belakang dulu, yang nempel di belakang, biar masangnya nanti mudah. Kalau mesinnya udah naik baru pasang belakangnya nanti agak susah, jadi yang nempel-nempel di belakang pasangi dulu. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Ali Masudi. Melanjutkan proses restorasi Cerit Turbo. Nah, apa saja yang sudah dikerjakan ini dia ya. Ini sudah proses di cat dasar, cat epoxy ya, cat dasar, cat epoxy dan cat tipis dulu, hanya untuk mencari tahu titik-titik yang enggak rata ya. Contoh ini titiknya enggak rata, ada dekok dikit, yaitu di dempul biar rata. Jadi habis ini baru dicat epoxy lagi. Nah, untuk mesin sudah naik, kondisinya seperti ini, hasilnya seperti ini ya. Mantap nih, catnya warnanya merah, tulisannya biru, selang-selangnya pakai selang Samco biru, jadi kelihatan manis. Nah, ini mesinnya sudah hidup, cuma ada minus di kurangnya di selang-selang vakum ini, ada komponen yang belum komplit seperti VTV sama check valve belum ada. Nah, ini hanya selang-selang, yang penting nyambung dulu ya. Kendalanya ya mesin hidup kerasa normal, cuma ya ada kurang dikit kurang nyaman lah gitu, kurang sedikit. Jadi tinggal melengkapi itu aja komponen itu. Oke, turbo terpasang, filter isinya juga ada baru, ini pakai punyanya SS. Jadi yang bingung nyari ini filternya ada apa enggak, ya masih ada ya, pakai punyanya SS injeksi, sama persis bisa masuk. Oke, coba hidupkan dulu mesinnya. Jreng, khasnya 3 silinder mesin dingin, mesinnya goyang. Kalau udah panas enggak gitu goyang. Ya, tes dulu. Mantap. Itu mesinnya tentu yang sudah dikerjakan. Yang lain ini bagian kaki-kaki ganti semua, komponen yang harus ganti ini. Selang rem ini vital, ini habis apa ya, mobil tua biasanya selang-selangnya retak. Nah, ini bahaya kalau nggak diganti baru. Jadi selang rem ganti baru, terus apa nih, terot rak end ini ganti baru. Cuma minusnya rak setirnya ini oblak, rak setirnya ternyata bosnya harus ganti. Ini belum sempat diganti rak setirnya bosnya. Depan belakang ganti baru. Nah, kemudian pompa bensinnya juga sudah difungsikan lagi, karena sebelumnya kabelnya semrawut ya. Ini masih belum selesai nih, kabelnya masih bagian sini masih semrawut ya, masih merapikan kabel. Dan ternyata pompa bensinnya nggak masalah, cuma banyak kabel yang diputus-putus entah kenapa. Oke, ini nah, ini bagian dalamnya ya. Ini saya ditinggal proses cat epoxy lagi, yang lapis 2 yang agak tebal. Terus ya, ini ditutup nanti biar nggak ngotori mesin ya. Terus setelah itu baru cat dasar dan clear. Alhamdulillah sudah selesai proses catnya. Ini sudah sampai di clear, sudah 2 kali. Jadi ya 2 kali aja. Sebenarnya kalau pengen lebih bagus 3 atau 4, terus kemudian nanti diamplas di kompon, nanti hasilnya bersih mengkilap. Ini cuma baru di clear aja, belum di amplas halus, belum di kompon, jadi masih
belum mengkilap nih ya. Ya, alhamdulillah sudah jadi, langsung dibawa. Nekat ini langsung jalan jauh dari Wonogiri ke Dieng. Ini mampir dulu ke Solo. Alhamdulillah dari Wonogiri Solo nggak ada kendala. Cuma ini aja sebenarnya nih, maker roda belakang kanan ini agak bunyi kalau jalan 60 lebih bunyi tapi ya kita jalan pelan aja karena memang kondisi mobil belum sempurna. Jadi yang penting sampai tujuan, naik ke Dieng. Kalau mesin sawah sudah aman. Sampai di Temanggung, mampir bentar ke masjid. Alhamdulillah masih aman, ada kendala dikit. Tumbang mogok di daerah Kejajar sebelum naik Dieng. Dari karbunya mampet, ini ada kotoran masuk. Jadi karbunya mampet, jalur main sama idlenya nggak fungsi. Akhirnya ya harus dikocok-kocok baru hidup. Nah, tapi nggak bisa stasioner, dilepas kocoknya, berhenti kocoknya, akhirnya mati. Yang fungsi hanya jalur pompa akselerasi tok, jadi harus bongkar karbu. Kalah di daerah Kejajar arah sebelum naik ke Dieng. Ternyata tadi malam mobil mogok, dan karena perbaikannya lumayan lama ya saya minta dijemput saudara. Akhirnya mobil ditinggal dan baru sore ini baru bisa lanjut ngurus. Ini karbunya, ini problemnya dari sini, ini mampet jalur di main primer ini, jadi nggak keluar bensinnya yang di primernya, tapi di pompa akselerasi keluar bensin. Jadi hidup itu kalau dikocok-kocok terus, tapi setelah diinjek ditahan mati, atau setelah dilepas gasnya ya lama-lama mati ya. Jadi jalur primer sama sekunder, jalur primer sama stasioner ini mati. Kemungkinan ya spuyer primer ini mampet. Coba dibuka ya, ini spuyer primernya. Nah, harusnya lubang ya. Ini agak mampet, coba dibersihkan dulu. Lubangnya nggak kelihatan, kecil banget lubangnya. Sudah lubang lagi. Ini ada kotoran kecil banget, ini mampet di sini, nggak kelihatan itu. Nah itu hitam, itu yang bikin mampet, kotoran hitam itu kecilnya. Akhirnya mobilnya mogok jalur primer. Alhamdulillah hidup lagi. Problemnya sepele tapi bongkarnya lumayan, hanya karena main spuyernya kemasukan kotoran, jadi mogok, bensinnya nggak bisa masuk ruang bakar. Turbo ya. Alhamdulillah naik lagi Dieng Petiau. Selamat datang di objek wisata Dieng Banjarnegara. Tadi sebenarnya mau foto di tulisan ikonik Dieng ya, Dieng Petiau, tapi karena rame hanya lolos lewati aja dulu. Terus sudah sampai di atas Dieng. Mogok lagi, mobil tua ya memang gini lah ya, harus sabar ya. Ini mogok penyebabnya pompa bensinnya nggak hidup, jadi bensinnya nggak naik ya, karbunya nggak ada bensinnya. Ini coba saya jumper langsung di kabelnya sini ya, ini kabel yang warna merah hijau ini yang menuju ke pompa bensin, pompanya nggak mau hidup. Jadi ini sudah fix, pompa bensinnya tidak fungsi, mati alias mati. Jadi solusinya harus bongkar pompa bensin, karena di tengah jalan gini ya nggak bisa. Akhirnya SOS, minta ditarik dulu sampai ke rumah. Ini biang keroknya nih, ini pompa bensin bawaan ini mati, spare partnya susah, nggak ada. Ini dimodif pakai punyanya Avanza Xenia, bisa masuk motong dikit di pipa sini. Ini full pumpnya.
turun dari Dieng, alhamdulillah sudah bisa turun. Ganti aki, ada masalah akinya ternyata soak. Nah ini habis ganti aki, terus karbunya juga ada masalah ya, setelah diganti pakai pompa bensin punya Avanza ternyata tekanannya lebih kuat, jadi karbu kadang masih banjir, tapi yang penting bisa jalan dulu sampai rumah. Alhamdulillah sampai di Slogoimo Wonogiri, langsung dieksekusi yang belum selesai ya. Ini karbu kadang masih sering banjir karena pompa bensinnya diganti pakai punya Xenia, ternyata tekanannya terlalu kuat, jadi kadang ini banjir karbunya ya, penuh tampungannya, akhirnya keluar dikit-dikit ke sini. Ini solusinya sementara coba di tekuk-tekuk aja di setelannya pelampung biar bisa nutup rapat. Terus poster rem ini terpaksa ganti baru karena posternya yang lama parah ternyata nih ya. Poster yang lama ini udah sobek karetnya sampai kayak gini. Ini karet poster remnya. Jadi kalau dilem mesinnya mau mati, terus remnya keras, ternyata karetnya sobek. Kaki-kaki bongkar lagi. Kemarin yang rak setirnya belum beres karena ada yang oblak, diganti rak setirnya. Terus lakernya ini ganti semua, laker kanan kiri belakang ganti semua. Nah rak setirnya ini rak setirnya yang rusak parah ini ya, ternyata nih asnya ya, berarti bukan bos yang ada di samping ini, bukan yang di sini, tapi asnya yang sudah parah, tidak bisa selamat ini ya, bisa diperbaiki ya. Jadi ini contohnya yang bagusnya pinggir-pinggir sini ya, ini masih utuh ini. Terus yang tengah-tengah ini udah kekikis ya, tengah-tengahnya ini udah sudah aus ini ya. Nah ini udah tipis ini, yang bagusnya pinggir toh. Makanya setir itu kadang bunyi gluduk-gluduk kalau jalan jelek ya. Ini dapat copotan punya Ceret CX ya, asnya dalamnya hampir mirip, panjang dikit, tapi bisa masuk di Ceret CS. Nah ini bisa masuk, udah dipindah masuk ke sini. Ini yang copotan, ini yang aslinya. Yang copotan luarnya fisiknya jelek tapi dalamnya asnya masih bagus, jadi pindah saja asnya ke yang asli bawaannya. Catnya sudah dipoles, sudah kempling ini ya, sudah bisa kayak kaca mantul ya, jadi tinggal finishing aja yang kecil-kecil ya. Insya Allah di video selanjutnya ya sudah jadi ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.